Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Alfiah Aulia Putri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 28 September tahun 2021, saya beserta 3 teman saya, Anissa Nurusyahida, Febianti Tiara Suci, dan Tasya Humaira Azahra, telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang disebut dengan PLP 1. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu PLP? PLP merupakan tahapan pertama kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Adapun tujuan PLP yakni bertujuan membangun landasan jati diri pendidik melalui pengamatan kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata kelola sekolah, pengamatan tata tertib sekolah, pengamatan kegiatan seremonial formal, pengamatan kegiatan berupa kulikuler, okulikuler, dan ekstrakurikuler, serta pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Dalam kegiatan PLP ini, sekolah yang kami tuju adalah Sekolah Dasar Negeri Durenjaya 1 yang memiliki akreditasi A dengan email sdndurenjaya1@gmail.com, nomor telepon 021-826-79831 yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, RT 1 RW 6, Kelurahan Durenjaya, kode pos 17111, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan kami dapat berkesempatan untuk mewawancarai 2 narasumber kami. Yang pertama itu Ibu Rosmalawati sebagai Kepala Sekolah di SDN Durenjaya 1. Yang kedua Ibu Mulyati sebagai guru di SDN Durenjaya 1. Berikut ini saya ingin menyampaikan laporan hasil wawancara bersama Ibu Rosmalawati sebagai Kepala Sekolah di SDN Durenjaya 1. Nggak ada berkurang untuk mengajar siswa itu walaupun pandemi, walaupun daring gitu ya, tetap kita semangat ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin mengenai kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik. Di SDN Durenjaya 1 terdapat karakteristik yang harus dimiliki oleh peserta didik, seperti menciptakan peserta didik yang cerdas, bertakwa, berkarakter dalam iman dan takwa. Yang kedua, membahas poin struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Di SDN Durenjaya 1, untuk struktur organisasi dan tata kerja sekolah sudah berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berikut ini ada struktur organisasi di SDN Durenjaya 1 pada tahun 2020-2021. Struktur organisasi sekolah SD Negeri Durenjaya 1 yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Haji Rosmalawatika SPD. Lalu di bawahnya ada Wakesek Kurikulum, Wakesek Kesiswaan, Wakesek Humas yang dibagi menjadi 3, yaitu Koordinator Perpustakaan, Koordinator UKS, Koordinator Keagamaan. Koordinator UKS dibagi menjadi 4, yaitu Koordinator Koperasi Sekolah, Koordinator Sapras, Koordinator K3, Koordinator Ekstrakurikuler. Poin ketiga membahas peraturan dan tata tertib. Di SDN Durenjaya, peraturan sudah dibuat dan dilaksanakan dengan baik bagi guru maupun peserta didik. Tetapi, semua itu dilakukan pada saat sekolah ini sedang berlangsung atau tatap muka. Berikut ini ada beberapa poin tata tertib di SDN Durenjaya 1. Adapun tata tertib siswa SDN Negeri Durenjaya 1, yang pertama,
Siswa hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai dan berbaris dengan teratur di depan kelas. Yang kedua, mengikuti semua kegiatan belajar mengajar dengan baik dan aktif. Yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih. Yang kelima, memiliki kelengkapan belajar, misalnya buku dan alat belajar lainnya. Keenam, mengikuti upacara hari besar. Ketujuh, berperan serta melaksanakan 5K. Kedelapan, tidak meninggalkan sekolah atau kelas kecuali sudah mendapatkan izin. Kesembilan, mengikuti senam. Kesepuluh, mematuhi tata tertib sekolah. Tetapi pada masa transisi ini, yaitu transisi 50% daring dan 50% luring, SDN Durenjaya 1 ada beberapa perubahan dalam tata tertib. Misalnya itu pembelajaran menggunakan platform, yaitu platform Zoom, WhatsApp Group, Google Classroom, Google Form, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, siswa harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menjalankan 3M-nya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Poin keempat, kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal di SDN Durenjaya 1 yaitu upacara. Namun pada masa transisi ini upacara tidak dilaksanakan di sekolah, tetapi melalui daring, yaitu menggunakan Zoom atau media TV. Dan itu pada hari-hari besar saja. Dan pada pelaksanaan upacara tersebut, guru maupun peserta didik harus mengambil dokumentasi yang nantinya dijadikan sebagai bukti bahwa mereka itu mengikuti upacara. Poin kelima yaitu membahas kegiatan rutin, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di SDN Durenjaya 1 banyak kegiatan yang harus dilakukan dan dilaksanakan pada masa luring, seperti pramuka, paskibra, basket, voli, bola, study tour, membaca, dan kegiatan lainnya. Namun pada saat pandemi ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring melalui Zoom untuk melatih keterampilan yang dimiliki siswanya. Dan hal itu juga dapat digantikan dengan siswanya membuat prakarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Poin keenam, membahas praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Di SDN Durenjaya 1 memiliki kebiasaan dan pembiasaan positif di sekolahnya, yaitu dengan mengadakan kegiatan literasi sebelum melakukan pembelajaran, yang kedua kerja bakti, dan yang ketiga senam massal. Hal ini dilakukan secara tatap muka. Namun pada masa transisi ini 50% daring dan 50% luring, tidak semua kegiatan itu dilakukan. Tetapi ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring dengan menggunakan platform Zoom yang disesuaikan dengan kreativitas gurunya masing-masing. Selain itu, kami juga mewawancarai salah satu guru di SDN Durenjaya 1 yaitu Ibu Mulyati SPD. Pertanyaan dan menjawab atau video, misalnya ada yang videokan, mereka divideokan langsung bisa nilai di situ. Nah, kalau tugas-tugas itu udah seperti ini. Hari ini ada tugas di buku itu kita tulis, nggak akan tulis tugas tanggal sekian. Nanti dikumpulkannya setiap hari Sabtu. Nah, nanti yang menunjukkan itu ada, misalnya kita bagi kelompok ini kelompok kita A, B. Nanti mereka itu mau membuat seperti dalam satu kelas itu ada kelas. Nah, nanti kelas itu yang akan datang ke sekolah membawa buku tugas itu. Cuma ada permasalahannya kalau tidak itu begini, mungkin bukan di sekolah kita ada. Setelah kita temukan tatap muka itu jauh beda. Nilai ya, terutama nilai. Contoh matematika, kita itu menanamkan tekanan matematika biasa bukan berapa%. Kita buat videonya karena kita seperti itu kita menerangkan, kita bikin video ya caranya begini. Nanti ditemukan, anak tuh selalu nilainya bagus-bagus. Baik tematik, baik matematika. Pada poin pertama, kami membahas tentang kegiatan pembelajaran.
Di SDN Duren Jaya 1, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara daring, yaitu melalui WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, dan aplikasi lainnya dengan mengirimkan tugas dan berdiskusi secara online. Tetapi ada beberapa mengalami kendala, yaitu mengalami kendala sinyal, kuota, dan ada salah satu murid yang tidak memiliki HP. Namun, mulai tanggal 16 September tahun 2021, Sekolah SDN Duren Jaya 1 memiliki kebijakan 50% luring dan 50% daring dengan disesuaikan protokol kesehatan. Poin kedua membahas proses penilaian dalam pembelajaran. Pada proses penilaian di SDN Duren Jaya 1 ada beberapa cara penilaian. Apabila pembelajaran daring dapat menggunakan Google Classroom yang nantinya dapat dinilai secara langsung. Apabila menggunakan Zoom maupun WhatsApp Group, mungkin sebagian besar anak mengerjakan tugas terlebih dahulu, karena tugas tersebut akan dikumpulkan kepada Korlas. Pada saat penilaian, guru mengoreksi penulisan dan jawaban. Apabila dari salah satu itu tidak sama dengan apa yang mereka tulis, maka pada saat pembelajaran berlangsung, guru memberikan pengarahan serta pendekatan kepada peserta didik. Pada poin ketiga, kami membahas tentang kendala yang ditemui pada saat pembelajaran. Di SDN Duren Jaya 1 ada beberapa kendala yang ditemui pada saat pembelajaran daring, yaitu terbatasnya HP atau elektronik, terbatasnya kuota, yang ketiga terbatasnya sinyal atau susah sinyal. Adapun kendala pada saat pembelajaran luring, yaitu ada beberapa anak yang tidak dapat masuk sekolah karena malas. Yang kedua itu ada anak yang belum bisa membaca dan berhitung. Dan pada saat pembelajaran berlangsung, anak kebanyakan bermain dibandingkan dengan belajar. Pada poin keempat, kami membahas tentang motivasi guru kepada peserta didik. Guru di SDN Duren Jaya 1 memberikan semangat dan dorongan kepada peserta didik dan membuat suasana belajar yang menyenangkan, atau dengan memberikan metode pembelajaran sambil bermain yang dapat membimbing dan mendukung peserta didik untuk mau belajar. Poin yang terakhir membahas evaluasi pembelajaran. Anak yang malas belajar, dengan ini guru memberikan pengarahan kepada orang tuanya untuk membantu murid dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang pengerjaan cepat, ada yang pekerjaan lambat, ada yang ditulisin, ada yang menulis sendiri. Maka dengan ini guru memberikan pengarahan kepada peserta didik dengan pendekatan secara personal. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara atas kegiatan PLP 1 yang saya dan teman-teman laksanakan. Mohon maaf apabila kesalahan dalam berucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.